Halo sob, jumpa lagi bersama saya di sini di channel Best Tech ID. Kali ini kita akan mereview yaitu Oppo Reno 5 5G ya sob. Setelah pemakaian hampir 6 bulan dari pertama kita awal video unboxing. Nah, ini sudah jadi daily driver untuk HP ketiga saya. Di sini pemakaian saya itu buat sosmed, buat kadang Gojek, kadang juga buat game. Jadi HP ini dibekali dengan chipset yaitu Snapdragon 765G dengan fabrikasi udah 7 nanometer, sudah irit. Lalu dibekali juga dengan RAM 8GB yang bisa ditambah lagi pakai extended RAM yaitu sebesar hampir 8GB, tapi kita ngambil dari internal storage. Lanjut untuk kesininya, CPU ini tuh memiliki 8 core dengan clock speed maksimal 2,4 GHz dengan clock paling kecil yaitu 1,8 dengan aperture-nya yaitu 64 bit. Lalu HP ini dibekali dengan Android 12 dengan basis yaitu apa ya, ColorOS ya kayaknya, bukan ColorOS, apa namanya, iya ColorOS ya, ColorOS 12.1 sudah terbaru di sini. Lalu HP ini dibekali dengan kamera sebesar ininya ada 64 megapiksel. Lalu ada kamera belakang ultrawide-nya 8 megapiksel dan juga kamera depth sensor kalau nggak makro kayaknya sih. Cuman kalau ini bisa koreksi. Lanjut, pemakaian saya setelah hampir 6 bulan ini saya rasakan di HP ini yaitu untuk baterai itu saya rasa enak ya sob. Untuk baterai itu awet, bisa tembus 2 hari jika kalian pemakaian yang paling kasual aja. Kalau saya kan kerja itu banget kerja, baterai masih cepet, terus masih paling main-main HP di pabrik ya pas jam-jam istirahat, terus pas pulang juga paling ya seling-seling game 1-2 match itu sekitar nyampe jam 10 malam itu masih sisa itu 40 hingga 45%, tergantung saya lagi ini lagi tipe bermainnya gimana. Kadang kalau masih lagi libur itu penggunanya lebih banyak, jadi pas libur itu paling 1 hari full udah sisa baterai 10%. Tapi kalau misal pas lagi hari-hari biasa atau hari-hari kerja itu biasanya tuh bisa tembus sampai besok paginya lagi masih ada sisa 30%. Lalu HP ini didukung dengan charger sebesar 65 watt. Untuk chargernya seperti ini. Nah, untuk charger seperti ini SuperVOOC 65 watt. Dia sudah support juga yaitu sudah support charging di bawahnya, jadi udah otomatis. Misal kalau kita lagi ngecas begini terus misal nanti penuh, kita otomatis berhenti sendiri ya sob di sininya. Untuk ini maksimal 65 watt. Lanjut untuk untuk tampilan UI di sini. Untuk UI ColorOS 12.1 itu saya rasa udah enak ya sob. Ya tampilannya smooth, simple ya, buat orang-orang awam kayak wanita-wanita ya udah enak lah di sini. Untuk UI kameranya juga enak di sini, nggak ribet. Di sini untuk kameranya ada settingan untuk HDR AI 64 megapiksel di sini, cuman resolusinya lebih besar. Itu bisa sampai 20 megabyte, 20 MB per foto ya sob. Ada kamera ultrawide, ada kamera zoom 2 kali, lalu ada portrait. Untuk fitur selengkapnya di sini ada Pro, Extra HD, panorama, makro, film, slow-mo, selang waktu, dual video tampilan. Nah, ini yang enak nih di Oppo Reno 5 5G itu ada dual video, jadi seperti ini. Nah, ada dual video, jadi bisa kita mau setting, mau yang lebar yang kamera ke depan ataupun yang lebar kamera belakangnya. Jadi bisa kita setting untuk susunannya.
Terus juga bisa tambahkan flash depan belakang. Lalu untuk fitur lainnya ada pemindahan teks. Untuk mode pro nya di sini komplit ya sob. Sini ada preset, ada ISO, ada white balance, shutter speed, sama ini white balance-nya bisa sampai 63.000. Nah, koreksi kalau salah. Ada di sini ada histogram juga, bisa untuk mengecek dari tingkat warnanya. Jadi bisa warnanya gelap ya, otomatis nanti ini jadi gelap. Cuman kalau ada yang berwarna otomatis nanti tampil, misal kayak warna apa aja yang tampil di situ. Nah, ada di situ. Lanjut, di sini juga untuk sinyal aman karena ini X garansi resmi, jadi untuk sinyal aman. Untuk penangkapan sinyal di sini 5G belum ada ya sob, jadi di Bekasi belum ada 5G, jadi saya belum bisa untuk mengetes apakah 5G nya itu normal atau enggak ya. Untuk speed dari 4G nya hampir sama kayak di Huawei, lebih sinyal lebih kuat, cepet juga. Bluetooth nya juga udah Bluetooth 5, jadi udah cepat. Wifi nya udah Wifi 5 kayaknya dah, koreksi kalau salah lagi. Lanjut di sini, untuk di sini saya sudah 3D Mark. Untuk 3D Mark itu skornya lumayan ya sob. Nah, untuk wheel wave-nya seperti ini 1700. Nah, di sini juga saya mau tes yang stress testnya, cuman kadang HP-nya itu suka, tadi dia kan 20 kali percobaannya, itu tuh sekitar 15 kali sampai 18 kali udah agak patah-patah banget, jadi saya nggak berani paksain untuk yang stress test yang ekstrim. Lalu untuk Geekbench-nya di sini Geekbench 5. Nah, ini kita coba run lagi. Apa udah ada hasil ya? Belum ada hasil ternyata. Kita coba history. Nah, untuk store Geekbench-nya itu untuk single core-nya 593, untuk multi core itu 1600-an. Nah, lumayan gede sob untuk di tahun 2022 ataupun di awal tahun 2023. Ini saya tes tanggal 27 November. Lalu untuk lainnya kayak misal Antutu saya belum bisa, soalnya buat downloadnya saya masih agak bingung, soalnya di Playstore nggak ada, harus manual. Untuk data juga harus manual juga. Sekarang kita lanjut untuk tes gamingnya. Di sini saya ada 3 game yang telah saya uji, yaitu ada Mobile Legends, ada COC, dan juga PUBG Mobile. Pertama kita coba untuk PUBG Mobile. Untuk PUBG Mobile settingannya bisa dapat di Smooth Extreme, bisa sampai di Ultra, bukan Ultra sih, apa, HDR Ultra. Kalau di Huawei kan bisa sampai Ultra HD ya, ini bisa di HDR Ultra aja. Nah, untuk loading game-nya cepat karena dia sudah pakai UFS 2.1. Jadi untuk loading bootingnya pun juga udah cepat, nggak lola lah. Ini udah bagus HP-nya. Nah, ini kita lihat untuk settingannya di sini. Nah, ini grafis yang saya pakai itu Smooth Extreme. Untuk di lobbynya saya pakai yaitu di HDR Ultra. Untuk di HDR Ultra, tapi kalau bisa kalian mau di unlock pakai JFX Tool, bisa di unlock ke Ultra HD juga bisa, atau enggak HDR Extreme juga bisa. Kita akan tes main sekali, yaitu main di Team Deathmatch aja ya. Mana ya? Training aja lah, soalnya kita biar mempersingkat waktu, nggak terlalu cepat-cepat di sini. Nah, untuk loading screen-nya juga biasa, udah cepat di sini. Nah, ini training. Untuk gyro di sini aktif ya, untuk gyronya aktif. Cuman sih saya main jarang pakai gyro, jadi ya enakan seperti ini.
Jarang banget pakai gyro saya kalau main. Nah, jadi untuk ininya smooth. Untuk pingnya juga aman sih ini, sob. Pingnya 20 ms aman. Untuk soundnya seperti ini full, kita dengarkan. Nah, dia itu masih single speaker di bagian bawah, jadi yang bagian atasnya nggak ada speakernya. Nah, jadi buat main game saya sarankan untuk tangannya seperti ini, jadi nggak terlalu lembut, jadi bisa kedengeran. Kalau enggak, kalian bisa pakai earphone karena masih ada jack 3,5 mm. Daripada di Huawei udah nggak ada, itu jacknya udah hilang, jadi harus pakai konverter lagi dari USB-C ke jack audio 3,5 mm. Nah, untuk segini tampilannya. Nah, untuk ini normal. Nah, seperti ini. Lancar sob untuk game PUBG Mobile di Oppo Reno 5 5G. Jadi misal pemakaian hingga 2-3 tahun masih bisa digunakan ya sob, karena HP ini sudah istilahnya sudah modern, sudah mendukung chipset 5G soalnya. Jadi sewaktu-waktu nanti Indonesia sudah tercover oleh 5G, tapi entah nggak tahu kapan. Soalnya menurut saya ya, perkiraan untuk 4G aja waktu itu butuh waktu 2-3 tahun untuk semuanya merata. Mungkin di tahun 2026 kayaknya baru merata semuanya. Paling untuk daerah-daerah Jawa paling ya 2024-2025 ya. Paling untuk semua Indonesia paling 2026. Untuk matang-matangnya banget paling 2030. Itu menurut saya matang-matangnya 5G ya di Indonesia. Cuman kita nggak tahu. Untuk HP ini bisa digunakan yaitu hampir 2-3 tahun ke depan masih bisa, karena chipsetnya sudah modern. Untuk layarnya juga udah modern karena dia layarnya AMOLED atau OLED. OLED-nya ya OLED. Pokoknya kalau OLED mah sama aja buatan Samsung sih. Ada Samsung, Sony, cuman ini OLED-nya Samsung. Dengan layar yaitu 6,1 kayaknya. Bentar kalau ini koreksi aja. Jadi pas buat digenggam buat handling tuh enak. Satu tangan, yang tangannya besar kayak saya, tangan besar kayak saya, itu enak. Kita exit aja ya, kita lanjut ke game selanjutnya yaitu COC, yang game paling ringan. Nah, untuk COC, nah soundnya kencang juga, bagus. Nah, ini COC akun saya, kalau pengen sekalian cari silakan, boleh di add namanya. Tapi masih TH11 prematur ya. Butuh clan juga kalau boleh. Nah, ini untuk COC itu di sininya bisa dilihat HD ya sob, nggak pecah karena layar itu sudah full HD plus dengan HDR10. Jadi kalau kalian nonton Netflix atau apapun sudah enak sini. Nah, ini smooth banget. Apalagi sudah 90 Hz, jadi semisal kalian scroll seperti ini ya, mungkin kalau di HP saya di Huawei ini nggak terlalu kelihatan ya sob untuk apa namanya 90 Hz nya, karena settingannya saya mentokin di 60 fps aja, nggak bisa di 90 fps untuk kamera. Jadi ya hanya bisa dilihat secara langsung untuk ininya. Cuman kalau buat saya lihat 90 Hz nya itu udah lancar banget ya sob di sini. Untuk di COC sudah unlock. Lanjut kita ke game selanjutnya yaitu game Mobile Legends. Untuk game Mobile Legends itu ya jelas lah, game sejuta umat, pastinya sudah lancar semuanya, aman. Nah, lalu untuk loading screennya juga cepat ya sob di sini, seperti biasa karena dia udah pakai UFF yang tinggi, jadi untuk login screennya juga berpengaruh. Nah, untuk settingan di sini bisa sampai di ultra. Wah, ultra dengan frame rate tinggi. Tapi saya settingnya di frame sedang aja. Karena ya saya mah orangnya nggak mau tuh ya
istilahnya buat kita main game itu tuh biar menikmati yang namanya apa, kelancaran gitu, nggak ada istilahnya lagging. Apalagi kalau yang user kayak hero sulit, pasti kalau patah-patah dikit pasti ya udahlah, bahaya itu. Sini mungkin saya lebih mentinginnya itu di koneksinya aja, lebih stabil, grafiknya standar aja nggak apa-apa, yang penting untuk di in gamenya itu lancar ya. So, kita coba tes yaitu main versus AI aja biar lebih cepat. Dan juga ini kita main versus AI. Biasanya kalau pagi-pagi kayak gini mah jarang orang-orang udah pada tidur, masih pada tidur kayaknya. Ini friendly saja masih pada on off. Kalau misal nanti nyampe 1 menit belum dapat, kita main custom aja. Soalnya friendly saja masih pada off ini, nggak ada yang online, 1 orang doang nih. Nah ada nyarinya lama, tapi menurut saya ini bot. Kita pakai hero apa ya yang agak animasi banyak ya, Cushion ada. Mohon maaf kalau tangannya masih slow hand, jadi ya maklum aja. Kalau yang ingin mabar silahkan cari aja nick saya ini, Bumblebee, cari aja. Untuk nick game saya bisa saya share nanti di deskripsi video. Nah ini sudah di in gamenya. Untuk login in gamenya juga cepat ya sob di sini. Nah ini kayaknya bot dah, bukan orang asli dah. Oh ya kan, ini mah bot anjir, karena kita nggak nemu orang jadi dikasihnya bot sama Muntun. Nah ini untuk tampilan in gamenya lancar banget ya sob, daripada Redmi 4X Redmi 4 yang kemarin kita review. Ini lancar banget anjir, lancar banget, nggak ada kendala sama sekali, no lag ataupun apapun itu, karena ya udah RAM 8GB, internal 128, sudah UFF 3.1 2.1, RAM-nya itu udah LPDDR4X dengan chipsetnya yang udah kencang ya sob, Snapdragon 765G yang sudah support 5G juga tentunya. Ini mah bot ya, bener 5 bot. Ini bot ternyata kan. Nah untuk permainan seperti ini, mohon maaf kalau bisa noob atau di in game, boleh dikatain aja di kolom komentar, nggak apa-apa. Saya selalu jarang main ini, serius main MOBA tuh saya jarang banget main game, paling cuman ngisi waktu luang aja kalau pulang kerja, nggak tiap hari main game. Jadi ya gitulah, udah lama banget nggak main. Oh iya saya lupa. Nah untuk audio seperti ini. Nah audio seperti ini untuk audionya. Nah mungkin bentar lagi kita akan lanjut yaitu tes. Kita tes yaitu audionya ya sob. Kita akan memutar musik no copyright sound, dan kita akan tes yaitu audionya. Dimana audionya anjir gak mati, nice keren lah. Mungkin kita akan AFK di sini sob, nggak apa-apa, main klasik ini. Iya ternyata bot ini bukan orang asli anjir.
Oke, kita lanjut ke tes selanjutnya, itu tes audio ya sob. Kita out aja. Kita tes audio. Di sini tes audio kita pakai yaitu sound no copyright sound. Kita cari dulu untuk lagunya. Apa nih, bocil kematian? Nah nih, kita tes untuk audionya ya sob. Iklan pinjol. Nah ini untuk soundnya. Untuk volumenya 50%. Itu terdengarnya sudah kencang ya sob. Kita setting 100%. Nah, kita setting untuk sound yang paling kecil yaitu 30%, 20%. Soalnya seperti ini. Jadi untuk speaker itu udah mantap ya sob. Jadi walaupun single speaker, cuman untuk sound keluarnya udah bagus. Untuk bass dan lain-lainnya volumenya bagus. The best pokoknya. Jadi ini saya beli waktu itu HP ini sekitar 2,9 juta waktu itu. Itu udah, menurut saya udah HP second terbaik lah, udah bagus lah. Udah dapet chipset Type C 1, terus dapet RAM yang besar 8GB, internalnya juga lumayan besar 128, kameranya bagus, video stabilisasi juga bagus, dan untuk OS nya juga udah mantap, sudah matang, dan juga audio yang baik serta penangkapan sinyal yang baik juga seperti dengan Huawei. Soalnya menurut saya itu bukan disclaimer juga, saya juga punya Xiaomi. Untuk Xiaomi sama Huawei sama Oppo itu penangkapan sinyal beda-beda ternyata. Untuk Xiaomi itu kayak saya ini punya Xiaomi Redmi Note 8 ini. Dia itu kalau misalnya saya bawa misal ke Bogor, ke Puncak ya, kadang suka sinyal udah hilang-hilangan di Bukit Pelangi. Cuman kalau HP ini masih dapat sinyal. Walaupun 1 bar doang, yang masih kencang banget itu Huawei. Yang buat saya rekam video ini, dia masih bisa dapat 3-4 bar, masih full. Walaupun hanya 3G, 4G-nya udah nggak ada. Cuman untuk penangkapan sinyalnya saya rasa masih kedua HP ini udah bagus ya sob untuk ininya. Tapi untuk yang HP ini Redmi Note 4X itu sudah nggak dapat sinyal apa-apa lagi pada saat sudah di atas. Nah, mungkin itu tes untuk audionya dan juga review tentang sinyal. Kita lanjut untuk sampling foto dan video serta video review, video kesimpulan di berikut ini ya sob. Kita akan skip ke sampel foto dan juga video untuk HP ini. Nah, setelah kalian melihat hasil dari foto dan juga beberapa sampel video yang telah saya buat, kesimpulannya bahwa HP ini masih saya rekomendasikan di tahun 2022 maupun di tahun 2023 atau bahkan pun di tahun 2024-2025 karena satu, HP ini sudah mendukung koneksivitas 5G. Jadi sewaktu-waktu Indonesia sudah 5G sudah merata, HP ini masih bisa digunakan dengan maksimal. Yang kedua, untuk chipsetnya itu masih mumpuni di tahun ini ataupun tahun depan ataupun di beberapa tahun ke depan masih bisa diandalkan lah, karena untuk gaming aja masih sangat lancar, apalagi dibekali dengan RAM yang besar
Soalnya sekarang RAM itu minimal itu ya paling minim itu 3 GB itu minimal. RAM 2 GB tuh sekarang udah ya bukan ngatain ya, cuman udah nyesek lah RAM 2 GB. Soalnya aplikasi sekarang makin tahun kan makin banyak update, semakin berat juga karena banyak animasi yang ditambahkan oleh developer, alhasil menggunakan banyak RAM yang lebih tinggi juga. Apalagi kalau sistem OS-nya atau sistem UI-nya diupdate terus, yang lebih baru ditambah fitur-fitur baru, biasanya itu akan menambah kinerja di bagian RAM, jadi itu lebih berat lagi. Mungkin karena itu juga lah, jadi HP-HP keluaran lama semakin hari semakin nge-lag karena ya aplikasi-aplikasi yang diupdate-nya itu semakin berat penggunaannya, jadi imbasnya ke HP yang lama, jadi ya itulah, jadi agak lebih berat. Tapi untuk HP ini saya rasa pemakaian setelah hampir 6 bulan semuanya aman, manjai. Untuk kamera ciamik banget, cakep, bisa ini efeknya juga ya jahat banget ya sob ya, biasa HP Oppo efek-efeknya jahat emang. Kalau mau natural itu HP-nya ya jelas HP Xiaomi, ini natural banget. Kalau HP Xiaomi mah udah jangan tanya lagi. Untuk hasil fotonya natural, bisa kalian edit sendiri di komputer atau di Photoshop lainnya. Lalu untuk kayak layar di sini untuk multimedia masih bagus di sini dengan layar 6,5 inch dengan resolusinya Full HD plus, refresh rate-nya 90 Hz. Saya rasa masih bisa digunakan atau masih sangat cukup sekali di tahun ini ataupun di beberapa tahun ke depan, karena layar segini tuh udah bagus ya sob. Kecuali nanti di tahun-tahun kedepannya ada teknologi layar yang lebih bagus, kayak misal layar disentuh gini ntar muncul ada hologram, ya itu mah hanya di dunia fiksi kayaknya. Cuman nggak tahu, kita kan nggak tahu untuk teknologi bisa berkembang lagi. Lalu untuk kamera lain-lainnya, game itu sudah bagus. Pokoknya HP ini saya rekomendasikan. Untuk harga secondnya sekarang ini HP ini sekitar masih di angka 3 jutaan. Kalau misal kalian hoki ya, di grup-grup Oppo itu ada yang jual sekitar 28 sampai 29 tergantung dari kelengkapan. Kalau misal batangan itu biasanya 28 29. Kalau misal full set itu 31 sampai 35. Full set ya Madusbox ya. Cuman kalau misal batangan seperti itu, kalian bisa cari-cari aja di marketplace kesayangan kalian semua. Nah, mungkin itu tadi review dari Oppo Reno 5 5G di tahun 2022 ataupun di tahun selanjutnya akan masih recommended bagi saya. HP ini saya rekomendasikan di tahun ini. Jadi HP yang saya rekomendasikan di tahun ini yaitu HP ini dan juga HP Huawei yang saya gunakan ini, yaitu Huawei P30 Pro dan juga V40 Pro maupun Oppo Reno 5 5G ini, dan juga masih Redmi Note 8 masih saya rekomendasikan padahal sudah keluar hampir 5 tahun karena dia masih mumpuni di tahun ini. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dadah sobat, selamat beraktivitas dan sampai jumpa, dadah.